Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, orang tua siswa kelas 1 SD Negeri 2 PP yang saya hormati. Nah, di sini saya akan menyampaikan sosialisasi cara melatih membaca tanpa mengeja untuk siswa kelas 1. Ya, kelas 1 sekolah dasar. Bapak dan Ibu, mengapa saya membuat video ini? Tujuan video ini adalah supaya cara melatih membaca antara saya sebagai guru di sekolah dan Bapak Ibu di rumah itu nanti memiliki kesamaan, ya, sehingga ketika anak di rumah dan di sekolah cara melatih membacanya itu sama, maka anak-anak akan lebih cepat bisa membaca. Begitu tujuan saya, ya. Jadi mohon diperhatikan benar-benar video ini dan nanti dipraktekkan di rumah. Pentingnya membaca. Bapak dan Ibu, siswa kelas 1 itu harus bisa membaca, ya. Nah, makanya ini adalah saatnya anak-anak latihan membaca. Latihan membaca itu manfaatnya apa saja? Nah, di antara pentingnya membaca yang pertama adalah tujuannya meningkatkan kemampuan akademik. Jika anak bisa membaca, maka nanti nilai saat ulangan, saat tes itu juga bisa meningkat, Bapak dan Ibu, ya. Karena dia bisa memahami apa yang dia baca. Jika anak tidak bisa membaca, maka dia juga akan kesulitan, nilai akademiknya juga akan menurun. Pentingnya yang kedua adalah bisa mendukung kemampuan berbahasa. Anak-anak yang sudah bisa membaca, maka nanti berbahasanya atau berkomunikasinya juga akan lebih lancar dibanding yang belum bisa membaca. Pentingnya yang ketiga adalah membiasakan anak fokus, ya. Jadi anak bisa fokus ke suatu tulisan. Itu contohnya pentingnya membaca itu seperti itu. Jika anak tidak bisa membaca, dia fokusnya juga akan kurang. Karena dengan dia bisa membaca berarti dia sering berlatih fokus kepada suatu hal. Gitu. Pentingnya yang keempat adalah meningkatkan kemampuan berpikir. Anak yang bisa membaca nanti cara berpikirnya akan berbeda, karena dengan membaca suatu bacaan atau kalimat dia akan sambil berpikir. Contohnya seumpama anak-anak membaca cara membuat mainan. Nah, nanti dia akan mulai berpikir dan akan meningkatkan kemampuan berpikir itu. Bapak dan Ibu, metode membaca itu banyak, ya. Ini saya ambilnya itu yang metode mengeja dan tanpa mengeja. Masing-masing metode itu punya kelebihan dan kelemahan. Saya bahas yang mengeja dulu. Metode membaca dengan mengeja itu kelebihannya anak-anak menjadi hafal huruf, ya. Jadi seumpama ada huruf A seperti ini huruf apa? Anak-anak akan tahu. Huruf A, ini huruf apa? Huruf C. Jadi hafal. Dari huruf A sampai Z itu tahu. Kemudian anak-anak tahu bunyinya. Nah, bentuk seperti ini namanya apa? Ini B, ini apa? M. Itu anak-anak tahu bunyi huruf, ya. Per huruf itu anak-anak tahu. Kemudian kelemahan membaca dengan mengeja itu apa? Yang pertama waktu. Waktu yang dibutuhkan anak itu lebih lama. Kenapa? Karena dengan membaca mengeja itu contoh ini dibaca apa? Seumpama, ya. L A la, M A ma, lama. Nah, S U su a, su a, R A ra, suara. Anak-anak itu ketika seumpama ini tadi, ya, suara, S U su a, R A. Ketika R A itu yang su sama a itu dia sudah lupa tadi apa, ya, jadi bacanya. Ini apalagi anak yang memang tingkat kemampuannya itu di bawah rata-rata akan lebih sulit, menjadi lebih lama, ya, dengan metode mengeja ini. Kemudian suaranya juga menjadi terputus-putus. Suara saat membaca itu loh. Contohnya kan ini tadi waktu. Lebih lama itu nanti suaranya menjadi terputus-putus, ya. Kemudian yang kelemahan yang selanjutnya adalah tidak paham arti. Karena suaranya terputus-putus, anak mikirnya menjadi lebih lama, itu dia jadi tidak paham arti apa yang dibaca. Begitu, ya. Mungkin Bapak Ibu mengalami hal seperti itu.
Kemudian kelemahan yang selanjutnya itu anak menjadi bosan. Karena metodenya seperti itu, anak-anak lupa, nanti ketika lupa dimarahi oleh orang tuanya, itu anak-anak menjadi bosan. Ya. Kemudian metode tanpa mengeja. Kelebihannya, metode ini adalah waktu lebih cepat. Jadi untuk mengajarkan membaca ini dengan tanpa mengeja menjadi lebih cepat. Kemudian kelebihan yang selanjutnya, tahu macam-macam kata. Jadi anak-anak itu tahunya kata, bukan huruf. Ya, berbeda sedikit. Kelebihannya lagi, anak-anak tidak bosan karena ini bacanya waktu lebih cepat, tahu macam-macam kata. Ini contoh ya. Anak-anak tidak bosan karena tidak harus mengingat suku kata yang sudah dibaca di depan. Gitu. Kemudian kelebihannya yang selanjutnya yaitu paham arti. Apa yang dibaca itu dia paham artinya, berbeda dengan metode mengeja. Nah, metode tanpa mengeja ini juga punya kelemahan Bapak Ibu ya. Kelemahan yang pertama, kurang hafal huruf. Jadi, seumpama ditanya, ini huruf apa? Ini yang saya kasih tanda, ini huruf apa? Kemungkinan dia jawabnya ini huruf G. Nah, jadi ini kelemahannya kurang hafal huruf. Tapi seiring jalannya waktu nanti kita bisa, ini bukan G, ini G. Nah, jadi ada syarat yang harus dipenuhi ketika mau mengajar anak tanpa mengeja, yaitu sebelum dikenalkan suku kata, seumpama B sama A itu dibaca ba, itu anak harus tahu huruf A sampai Z harus hafal. Harus hafal dulu A, B, C itu harus hafal. Ketika sudah hafal, dia akan ketika ditanya ini apa, dia jawabnya juga tetap G. Ini kelemahannya bagi yang belum hafal huruf. Kemudian kelemahan selanjutnya itu hafalnya dia suku kata. Ya, seumpama ini tadi G, dia jawabnya G karena dia sehari-harinya itu langsung G sama A dibaca G, jadi ditanyanya jawabnya G, yang dihafalkan suku kata. Nah, tapi Bapak Ibu jika kita bandingkan antara kelebihan mengeja dan tanpa mengeja, itu masih lebih banyak kelebihan mengajar membaca tanpa mengeja. Oleh karena itu, saya di sekolah itu menggunakan metode tanpa mengeja dalam melatih membaca anak. Nah, mari kita nanti samakan metode kita saat saya mengajar di sekolah, panjenengan mengajar anak di rumah, itu kita samakan supaya anak tidak bingung. Nah, cara melatih membaca tanpa mengeja, ini seperti ini Bapak Ibu. Tahap yang pertama itu anak harus diperkenalkan huruf. Kita harus memperkenalkan huruf dulu. A sampai Z harus hafal, itu dulu. Dulu saya sudah pernah membuat video ya tentang mengenal huruf dengan lagu nyanyian A, B, C sampai Z. Sudah pernah, bisa dibuka lagi video saya ya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu memulai dengan suku kata. Nah, seperti yang saya sampaikan di depan, setelah anak-anak tahu huruf, kita akan mengenalkan suku kata. Begitu, nanti akan saya sampaikan lagi ya cara mengajar membacanya. Yang ketiga yaitu memberi contoh cara membaca. Seumpama B sama A itu dibaca ba, itu kita memberi contoh dulu ba. Begitu. Memberi contohnya tanpa mengeja ya. Selanjutnya yaitu menyimak dan membenarkan. Ketika anak sudah tahu huruf, sudah mulai tahu suku kata, kita beri contoh. Kita menyuruh anak untuk coba dibaca seperti itu. Kemudian kita menyimak. Ketika anak bacanya salah, maka harus kita benarkan. Ini keempat hal ini harus kita pegang Bapak Ibu sebelum melatih membaca tanpa mengeja ya. Nah, ini contohnya seperti itu. Ketika anak tadi sudah hafal A sampai Z, ketika ini apa? Nah, A dia bisa tahu. I, U, E, O. Jadi Bapak Ibu diawali dengan huruf vokal dulu. Karena nanti suatu huruf itu bisa berbunyi ketika ada huruf vokalnya ya. Nah, contoh ini. Nanti kita akan memberi contoh. Ini apa? B. Nah, ini huruf B. Nah, ini huruf B. Nah, B. Anak disuruh mengucapkan B. Yang ini, nah ini kan B kalau ini. Depannya ada A, ini ba. Dibaca ba. Tidak usah B, A, ba. Tidak pakai mengeja. Ya langsung ba. B, ba.
bi, bu, b, bu. Kita kasih contoh dulu Bapak Ibu. Jadi kita dulu yang mencobakan ba. Anak disuruh memperhatikan, oh ini ba. Bi, oh kalau yang seperti ini bi. Bu, oh ini bu, seperti itu. Ini aja dulu. Sambil anak-anak disuruh membaca babi bu bibu, kita tanya, ini apa tadi? B. Oh iya sudah bisa. Ini apa? B. Kita acak tanyanya. Ketika anak dibolak-balik ini apa sudah bisa. Nah, baru kita mulai memberi suatu kata. Nah, ini abu. Nah, suruh anak. Ketika kita mengajari babi bu bibu, yang kata-kata di bawah ini biar anak sendiri yang baca. Tidak usah kita contohi lagi Bapak Ibu, ya. Jadi semua anak sudah bisa membaca abu. Oke, lanjut. Ubi. Pinter. Kita boleh memuji anak kita supaya anak kita tambah semangat. Jangan dimarah-marahi ya. Jangan malah itu dibentak-bentak. Kasihan ketika belum bisa baca BO. Nah, kita ajari ini O, ini B. Jangan dibentak. Nanti anak malah motivasi atau semangat belajarnya menurun Bapak Ibu ya. Kalau dia bisa Bobby bisa baca dengan bagus, kita puji dia seperti itu biar anak semangatnya bertambah. Kemudian ini kita ngasih contoh yang awal-awal ini, kita ngasih contoh dulu sebagai orang tua. C, ca, ci, ju, ceco. Nah, ketika anak sudah menirukan ca, ci, ju, ceco, terus kita bedai gitu ya. Kita tanya, ini apa? Ca, acak. Caranya dengan acak, ini apa? Cu. Ketika masih keliru, ini diulang-ulang dulu. Ya, ditanya, ini apa? Ini apa? Seperti itu sampai hafal. Ketika sudah hafal, nah yang seperti ini bawahnya ini biar anak yang membaca. Aci, cuci, coba, beca. Ketika anak-anak sudah bisa, kita lanjut. Ketika belum bisa, kita ulang-ulang terus. Begitu Bapak Ibu ya. Ini D. Nah, kenalkan huruf yang pertama dulu. D. Da, di, du, de, du. Ini boleh kita memberi contoh. Tapi biasanya anak-anak kalau sudah tadi sudah tahu, oh polanya seperti itu. Kita ngasih contoh ini da, gitu dia sudah bisa melanjutkan sendiri. Nanti dia bisa bilang di, du, de, du. Seperti itu. Yang seperti ini biar anak. Ya, ba, du, o, a, di, ide. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. F, nah, fa, fi, fu, fe, fo. Vi, a, i, fa. Begitu cara bacanya. Fobi, veci. Nah, sampai, ya ini per huruf, sampai huruf Z ya. Maaf, ini salah. Ini harusnya Z ya, hanya dibuang. Terus ja, zi, zu, ze, zu. Bo, zu, zia, zaki, zu. Nah, ini ada kata yang harus dibaca anak juga ya. Buku, baru, beli. Nah, ketika sudah begitu bisa dengan cepat buku baru beli. Nah, ketika masih pelan nggak apa-apa. Cuma, cuci, cuka. Nanti disuruh juga diulang di depan. Cuma, cuci, cuka. Seperti itu. Dari, dua, desa, guna, gula, gila, hati, hati, haji, jari, jari, jaka, kaki, kuda, kaku. Nah, anak-anak ketika sudah mengetahui menghafal suku kata ini, anak-anak akan lancar ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengajar membaca huruf mati? Huruf mati itu yang diakhiri dengan huruf konsonan. Nah, Bapak Ibu, ini biasanya anak ketika kita akan mengajar membaca seperti ini sebenarnya A, N, A, K, anak biasanya membacanya anaka. Ya, yang kita maksud adalah anak gitu ya. Tapi nanti anak biasanya akan baca anaka, maka nggak apa-apa anaka. Nah, anaka itu cara membacanya huruf seperti ini dibaca anak, itu ya, K-nya
suara K-nya dihilangkan, anak ditekankan di belakang. Ini kita mau mengharapkan anak membaca subak, tapi ketika bacanya subaka nggak apa-apa. Ini bukan subaka, tapi dibaca subak, begitu. Kasih, kalau yang mau bikin huruf mati yang belakangnya kan nanti kita cari contoh, kita tuliskan ibu-ibu atau bapak di kertas gitu, yang matinya itu K semua, nanti anak-anak akan terbiasa. Setelah huruf K mungkin huruf yang lain, ini saya kasih contoh S ya, malas, yang diinginkan malas. Ketika dia bacanya malasa nggak apa-apa, nanti kita kasih contoh, bukan malasa, ini malas, seperti itu ya. Beras, ini caranya bacanya beras. Terus kasih kata yang banyak Bapak Ibu, cari yang semuanya diakhiri dengan huruf S semua. Ketika sudah bisa, nah baru nanti diganti dengan huruf N ya. Dan cara bacanya seperti itu. Nanti juga carikan contoh kata yang diakhiri huruf N yang banyak. Jangan ganti-ganti dulu ya. Jadi ketika K semua sudah bisa, S semua sudah bisa, N sudah bisa, M semua sudah bisa, R, nah begitu bertahap. Ngasih contohnya yang banyak, jadi anak-anak akan paham. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita bekerja sama. Kerjasama antara guru dan orang tua di rumah ya, bekerja sama dengan sekolah dalam mendidik dan mencerdaskan anak demi masa depan bangsa Indonesia ya. Masa depan bangsa itu ada di tangan anak-anak. Nah, anak-anak bisa pintar, bisa pandai itu atas kerjasama guru dan orang tua di sekolah. Semoga informasi ini, video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mari Bapak Ibu, kita cerdaskan anak-anak kita demi masa depan bangsa. Bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.